Suatu hari, Dr. Lewis pindah ke sebuah kota kecil di Ludlow. Si dokter bersama istrinya Rachel, kedua anaknya Ellie dan Gage, dan juga kucingnya. Mereka memilih tinggal di daerah pedesaan, desa yang unik, jauh dari keramaian, dan berada di tengah hutan. Setibanya di rumah, Ellie nampak menyukai rumah itu. Keesokan harinya, si dokter berangkat kerja dan ia bekerja di sebuah rumah sakit kampus. Saat sedang membereskan rumah, Rachel dan Ellie berpapasan dengan sejumlah anak yang membawa mayat anjing di dalam troli. Mereka berjalan menuju tempat pemakaman kuno di Ludlow yang dikenal dengan sebutan Pet Cemetery. Dikarenakan penasaran, Ellie pergi ke kuburan hewan itu tanpa sepengetahuan ibunya. Saat Ellie hendak menaiki sebuah tumpukan kayu, ia dilerai oleh seorang kakek yang bernama Judson. Dan saat bersamaan, Rachel datang untuk mencari Ellie. Si kakek Judson mencoba memberitahukan kepada Rachel dan Ellie untuk tidak berkeliaran di hutan itu dikarenakan sangat berbahaya. Ellie bertanya kepada ayahnya tentang kematian, dan ayah si Ellie mencoba memberikan pengertian kepada putrinya bahwa kematian adalah suatu hal yang alami. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Si Ellie bertanya kepada ibunya tentang saudara kandung si ibu yang meninggal saat masih kecil dan ibunya tidak menjawabnya. Di dalam kamar, si dokter dan istrinya memperdebatkan kematian. Rachel ini tidak ingin membahas tentang kematian di hadapan anaknya, sementara si dokter menganggap bahwa itu adalah suatu hal yang harus diketahui oleh anaknya. Dan si dokter ini tidak mempercayai adanya surga atau kehidupan setelah kematian. Pada suatu hari, si dokter menangani seorang korban kecelakaan dan ia bernama Victor Pascoe. Karena lukanya cukup parah dan ia kehabisan banyak darah, akhirnya si Victor meninggal dunia. Secara mengejutkan, si Victor terbangun dan memanggil nama si dokter. Ia memperingati untuk tidak melanggar batas penghalang dan itu adalah peringatan gaib. Setelah kejadian itu, si dokter banyak melamun. Ellie pergi ke rumah kakek Judson untuk memberikannya kue. Ia masuk ke rumahnya tanpa permisi kepada si kakek. Saat sedang melihat-lihat isi rumah, si kakek datang menghampirinya. Dan si Ellie menanyakan tentang istri si kakek. Si Ellie mengajak si kakek untuk mampir ke rumahnya, dan ia akan menunjukkan kucing kesayangannya. Oh, big fella. He likes you. Well, I like him. Nice. Dikarenakan si dokter tidak bisa tidur, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil namanya. Dan ia digiring ke sebuah pintu yang dimana pintu itu seperti pintu Doraemon. Si dokter dibawa ke pemakaman hewan dan orang yang menggiringnya ialah almarhum si Victor. Ternyata si dokter sedang bermimpi, tetapi saat ia hendak bangun ia merasa heran karena kakinya kotor. Hari itu adalah hari perayaan Halloween. Kakek Judson memanggil si dokter dan ia ingin menunjukkan sesuatu. Ternyata si kakek ingin menunjukkan kucing si Ellie yang tewas di pinggir jalan. Karena kucing itu adalah kucing kesayangan si Ellie, si dokter tidak ingin si Ellie mengetahuinya dan ia akan berencana menguburkannya di malam hari. Si dokter mencoba berkompromi dengan istrinya dan si Rachel ini mengalami sesuatu trauma dengan yang namanya kematian. Dikarenakan saat masih kecil ia mempunyai saudari perempuan yang menderita sakit parah karena tulang punggungnya bengkok. Saudarinya itu selalu menyumpahi dirinya agar bernasib sama dengannya. Dikarenakan ia ditinggalkan berdua dengan saudarinya, hal itu mengharuskan memberikan saudarinya makan. Si Rachel mengantarkan makanan dengan lift, meski hal itu tidak boleh dilakukan olehnya. Secara mengejutkan, saudarinya terjatuh dari lift dan ia meninggal di depan matanya. Ia merasa bersalah atas kematian saudarinya itu. Si dokter dan istrinya sepakat untuk tidak memberitahukan Ellie bahwa kucingnya telah mati. Saat si dokter dan si kakek akan menguburkan si kucing, tiba-tiba ada bisikan gaib yang memanggil si kakek. Dan si kakek mengajak si dokter pergi ke suatu tempat dan itu membuat si dokter bertanya, mengapa tidak menguburkannya di tempat itu saja?
Si kakek mengajaknya ke sebuah bukit dan menyuruh mengubur kucing si Ellie di sana. Keesokan harinya, si dokter dan istrinya mencoba memberitahukan Ellie bahwa kucingnya telah kabur. Namun Ellie menyangkalnya bahwa tadi malam kucingnya masuk ke kamarnya, dan si dokter mencoba mengecek jejaknya dan ternyata kucingnya masih hidup. Si dokter pun menemui kakek Judson dan ia menanyakan tentang kucingnya. Si kakek juga tidak bisa menjelaskannya secara nalar, namun ia mempercayai hal gaib. What happens in that stony ground? Karena penasaran, si dokter mencari tahu tentang kuburan itu. Well, that's your cat now. Ellie mencoba menyisir bulu kucingnya, namun si kucing menjadi agresif dan mencakar tangan si Ellie. Si dokter mengobati tangan anaknya dan si Ellie menyuruhnya menutup pintu rapat-rapat karena ia tidak ingin kucingnya masuk ke dalam kamarnya. Saat si dokter hendak tidur, tiba-tiba si kucing membawa seekor burung ke atas kasurnya. Dan si dokter membawa kucingnya keluar kamar, namun ia lepas dan pergi ke ruangan bawah tanah. Di ruangan bawah tanah, si dokter didatangi lagi oleh si Victor, dan ia dibawa ke tengah hutan goib itu. Saat Richard sedang membersihkan kasurnya, tiba-tiba ada suara orang yang berjalan di atas atap rumahnya. Ia mencoba menyusuri suara itu yang membawanya ke kamar mandi. Tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh tepat di hadapannya dan itu adalah saudarinya. Richard mengatakan kepada suaminya bahwa ia merasa ada yang aneh dengan rumah itu. Si dokter mencoba menenangkan istrinya dan ia berencana akan mengadakan pesta kecil ulang tahun untuk Ellie. Si dokter bertamu ke rumah si kakek dan si kakek menunjukkan buku tentang mitos penunggu hutan yang pernah mereka datangi. Penunggu itu bernama Wendigo. Suku lokal yang pernah mendiami hutan itu, mereka percaya hutan itu milik makhluk lain. Menurut orang lain mungkin cuma cerita rakyat gila, tetapi menurut si kakek itu bukan hanya sekadar mitos biasa, karena ada sesuatu di tempat itu, yaitu sesuatu yang bisa mengembalikan makhluk hidup. Anjing si kakek pernah dikubur di sana dan ia hidup lagi. Anjingnya kembali namun ia berubah. Ia menyakiti ibu dan ayahnya, sampai akhirnya ayah si kakek mengakhiri nyawanya untuk kedua kalinya. Si kakek mengira hasilnya akan berbeda dengan kucing Ellie. Karena sejak awal anjing si kakek sudah galak. Si kakek merasa bersalah dan meminta maaf kepada si dokter. Saat hendak menyuntik mati kucingnya, si dokter mengurungkan niatnya karena ia merasa tidak tega. Dan ia memutuskan untuk membuangnya di tempat yang jauh. Di hari ulang tahunnya, Ellie terlihat murung dikarenakan ia harus mengikhlaskan kucing kesayangannya pergi. Si dokter mencoba menghiburnya dengan memberikan boneka kucing dan si Ellie menyukainya. Saat si dokter sedang bermain dengan anak-anak yang ada di pesta itu, si Ellie bersembunyi di pinggir jalan dan ia melihat kucingnya kembali. Ia pun menghampirinya. Si Geg mencoba mengikuti kakaknya ke pinggir jalan, namun tiba-tiba datang sebuah truk besar dan si dokter berlari menyelamatkan anak lelakinya, namun si Ellie tewas tertabrak tangki truk. Kejadian itu membuat dokter dan istrinya sangat terpukul, dan sang istri memutuskan untuk tinggal di rumah orang tuanya sementara si dokter masih tinggal di rumah itu, dikarenakan ada hal yang harus ia bereskan. Si dokter menghampiri si kakek dan mereka saling berbincang. Lalu si dokter memberikan minuman yang sudah dicampuri obat tidur kepada si kakek, dan si dokter ini memiliki sebuah rencana. Ternyata si dokter berniat menggali kuburan putrinya dan membawa jasadnya ke bukit misterius itu. Di sisi lain, anak lelaki si dokter sedang diteror oleh si Victor. Si dokter mengubur mayat anaknya di atas bukit dengan harapan ia bisa hidup kembali. Saat hendak tidur, si dokter mendengar kegaduhan di rumahnya dan ia mengeceknya sampai keluar rumah.
Si dokter melihat jejak sepatu yang mengarahkannya ke ruangan bawah tanah dan secara mengejutkan si Ellie hidup kembali. Saat si Ellie sedang dimandikan, si dokter melihat ada bekas jahitan di kepala si Ellie. Dengan perasaan ngeri-ngeri sedap, si dokter menemani anaknya tidur dan wajah si Ellie ini cukup membuat bulu kuduk saya merinding. Keesokan harinya si kakek tersadar dan si dokter menyaksikan gelagat Ellie yang mulai terlihat aneh. Rachel berniat untuk menemui suaminya dikarenakan ia dan anaknya bermimpi buruk dan ia dihantui oleh si Victor. Ia merasa bahwa itu bukan hanya sekedar mimpi buruk. Karena ia tidak bisa menghubungi suaminya, Rachel menghubungi si kakek dan ia menyuruh si kakek untuk mengecek kondisi suaminya. Si kakek mendatangi rumah si dokter dan ia mencurigai si dokter. Si kakek menyuruhnya untuk menghentikan semuanya sebelum terlambat. Saat si kakek hendak pulang, ia melihat si Ellie sedang memantaunya di balik jendela. Si kakek pun ketakutan dan ia segera mengambil sebuah pistol yang ada di dalam rumahnya. Saat hendak turun dari tangga, kaki si kakek ditusuk oleh si Ellie dan ia pun mati dibunuh. Saat bersamaan, Rachel datang dan memeluk suaminya itu. Namun ia merasa ada gelagat aneh dari suaminya. Dan tiba-tiba muncul si Ellie, hal itu membuat ibunya shock dan tak percaya. Ia mencoba menenangkan dirinya di dalam kamar dan si dokter memberikan pengertian kepada istrinya itu. Saat mereka sedang mengobrol, si Ellie menguping pembicaraan mereka dan ia berlari entah kemana dan si dokter mencoba mengejarnya. Ellie, baby, mommy and daddy. Di sisi lain, Rachel diteror oleh rasa takutnya dan tiba-tiba ia ditusuk oleh anaknya yang bukan lagi anaknya. Si dokter mencoba mencari Ellie dan ia mengecek ke rumah si kakek, namun ia menemukan si kakek telah tewas secara mengenaskan. Ia pun berlari untuk menyelamatkan istrinya, namun naas saat ia berhasil menyelamatkan si dokter terlambat untuk menyelamatkan istrinya dan ia pingsan dikarenakan kepalanya dihantam oleh anaknya. Setelah tersadar, si dokter mengikuti jejak darah istrinya yang membawanya ke kuburan hewan. Dan ia pun berkelahi dengan monster yang menyerupai anaknya itu. Saat ia hendak membunuh monster cilik itu, tiba-tiba ia ditusuk dari belakang oleh istrinya yang ternyata istrinya juga sudah menjadi monster atau mayat hidup. Keesokan harinya keluarga ini sudah menjadi monster dan hanya Gag yang tersisa. Namun ia dihampiri oleh ayahnya dan sepertinya ia akan dijadikan sejenis dengan mereka. Ending yang sangat meresahkan. Kematian adalah hal yang paling jauh dari pikiran kita, walaupun sebenarnya ia lebih dekat dari segala yang dekat dengan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.